Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrianto Sulaiman dari D4 TP3B NRP 0819040048. Di sini saya akan mempresentasikan secara online pengerjaan dari UTS saya, yaitu tentang perancangan pemompaan air bendungan. Deskripsi kasus yaitu perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik berencana membangun sebuah instalasi pengolahan air bersih baru berkapasitas 300 meter kubik per hour dengan mengambil air bendungan Gerak Sembayat sebagai sumber air baku. Nantinya air ini akan disalurkan ke tanah rumah warga dan air ini bisa dibuat untuk mandi, minum, dan lain-lain. Dibutuhkan perencanaan sistem pemompaan atau pompa dan jalur pipa untuk mentransportasikan air baku dari water intake point ke reservoir sementara sebelum masuk ke fasilitas pengolahan. Berikut merupakan reservoir hisap yaitu bendungan, reservoir buang yaitu tandon, tipe fluidanya air, spesifikasi debit yang diinginkan 300 meter kubik per hour. Berikut adalah rute sistem pemompaan yang saya buat menggunakan Google Earth. Ini adalah basis desain, elevasi dan panjang pipa, di mana diketahui panjang pipa saksinya 57,87 meter, panjang pipa discharge-nya 385,85 meter, sedangkan head statis surface-nya yaitu 1 meter, head statis pompanya itu 4 meter, head statis discharge-nya itu 6 meter. Di sini merupakan penentuan major loss coefficient dan penentuan minor loss coefficient, di mana didapatkan koefisien kerugian major saksinya itu 4,47 dan koefisien kerugian major discharge-nya 41,7. Koefisien kerugian major suction ini didapatkan dengan rumus faktor gesekan suction dikali panjang pipa suction dibagi diameter pipa suction terpilih. Sedangkan koefisien kerugian major discharge didapatkan dengan rumus faktor gesekan discharge dikali panjang pipa discharge dibagi diameter pipa discharge terpilih. Dapatkan hasil seperti yang tertera di PPT, dan ini merupakan total dari koefisien kerugian major sebesar 42,49. Di sini ada fittings yang diantaranya yaitu entrance, elbow sisi suction, elbow sisi discharge, exit, dan memiliki nilai koefisien kerugian minor seperti tertera pada PPT ini. Next. Nah, ini merupakan penentuan total loss coefficient dan head loss. Didapatkan koefisien kerugian totalnya yaitu 48,75. Rumusnya yaitu koefisien kerugian major ditambah koefisien kerugian minor, dapatkan sebesar 48,75. Sedangkan head loss-nya didapatkan senilai 55,27 dengan rumus koefisien kerugian total dikali VRF kuadrat dibagi 2 kali percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasi ini memiliki nilai 9,81. Lalu penentuan kebutuhan head system. Head pompa dibutuhkan sistem atau HPREC itu didapatkan nilai sebesar 61,5 meter dengan rumus sebagai berikut, yaitu HPREC sama dengan debit required atau debit yang dibutuhkan pangkat 2 dibagi 2 kali gravitasi dikali 1/, luas discharge kuadrat dikurangi 1/, luas suction kuadrat ditambah selisih head statis discharge suction ditambah head loss. Next. Di sini adalah merupakan tipe pompa
Yang saya dapatkan yaitu tipenya Ebara FS4NA575. Dan ukuran casing pompa itu setelah headless disesuaikan dengan menambahkan minor loss coefficient, diperoleh bahwa ukuran casing yang memenuhi syarat adalah 4NA575 dengan ukuran pipa suction dengan diameter sebesar 200 mm dan pipa discharge dengan diameter 150 mm. Ini merupakan penentuan titik operasi H versus Q yang diinginkan dan diameter impeller, penentuan daya pompa dan efisiensi. Dapatkan efisiensi 75, daya motor 60, NPSH required-nya 3, dan diameternya bisa dilihat di PPT ini. Next. Jelaskan apakah titik operasi berada pada PEP. Sesuai dengan namanya, kavitasi ini terjadi pada bagian discharge pompa. Hal ini bisa terjadi ketika tekanan discharge pompa yang terlalu tinggi, namun ada restriksi yang besar pada discharge pompa yang menghalangi aliran keluar pompa. Secara normal, hal ini terjadi ketika kita menjalankan pompa yang berada pada posisi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaiknya, base efficiency point atau BEP. BEP biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah titik di mana pompa sentrifugal beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi, yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor ke sistem fluida paling kecil. Sehingga secara fisik, fluida yang transfer memiliki karakter alir yang bagus dan pompa berjalan dengan optimal. Berdasarkan kurva di atas, titik operasi berada pada efisiensi 75%. Dengan demikian, titik operasi letaknya sangat dekat dengan BEP yang berada pada efisiensi 82%. Berikut adalah penentuan NPSH available dan NPSH required. Dapatkan NPSH available sebesar 10,69 meter dan NPSH required sebesar 3 meter. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu NPSH-A lebih besar sama dengan NPSH-R, di mana NPSH adalah net positive suction head atau head positif di sisi suction pompa. Yang kedua, NPSH-A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. Yang ketiga adalah NPSH-R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Yang terakhir adalah NPSH-A ditentukan dari sistem perpipaan, sedangkan NPSH-R diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari kavitasi dan memenuhi syarat NPSH, di mana NPSH-A sama dengan 10,69 meter lebih besar dari NPSH-R yang bernilai 3 meter. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.